Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis, yaitu bab yang kedua tentang Quran surat Al-Quraisy. Udah pada hafal belum surat Al-Quraisy? Ya, pintar, udah pada hafal ya. Al-Quraisy, surat Quran surat Al-Quraisy. Al-Quraisy itu diambil dari ayat pertama. Jadi kata Quraisy itu diambil dari ayat pertama. Nah, Quran surat Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat. Ya. Nah, kemudian Quran surat Al-Quraisy ini diturunkan di Mekah. Oleh karena itu, surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, nama lain dari surat Al-Quraisy yaitu Li'ilafi. Kemudian Al-Quraisy ini termasuk urutan yang ke-106 dalam Al-Qur'an. Mari kita menerjemahkan surat Al-Quraisy ya. Yang pertama, ayat pertama ya, li'ilafi artinya karena kebiasaan. Quraisy artinya orang-orang Quraisy. Dan ayat kedua, ilafihim yaitu kebiasaan mereka. Rihlata bepergian. Asyita'i pada musim dingin. Wassoif dan musim panas. Selanjutnya ayat yang ketiga, falya'budu maka hendaklah mereka menyembah Rabb Tuhan pemilik atau Allah ya. Hadzal bait rumah ini yang dimaksud yaitu Ka'bah. Alladzi yang at'amahum telah memberi makanan kepada mereka min ju'i untuk menghilangkan kelaparan. Wa amanahum dan mengamankan mereka min khauf dari rasa ketakutan. Sudah pada hafal? Kalau belum, boleh dibaca ayatnya dan dibaca artinya ya atau terjemahannya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang isi kandungan dalam Quran surat Al-Quraisy. Quraisy itu artinya orang-orang Quraisy atau suku Quraisy. Quraisy itu merupakan salah satu kabilah Arab dari keturunan An-Nadr dan Kinana. Nah, mereka itu merupakan penduduk Mekah yang pada umumnya merupakan kaum saudagar. Nah, mereka juga dikenal dan dihormati di kalangan bangsa Arab. Nah, pada musim dingin, suku Quraisy itu pergi ke Yaman untuk mengambil barang dagangan yang berupa kain sutra, barang pecah belah, rempah-rempah, dan kapur barus, yaitu untuk dijual ke negeri Syam pada musim panas. Kemudian pada musim panas mereka pergi ke Syam untuk mengambil barang dagangan berupa gandum untuk bahan membuat roti dan buah-buahan untuk dijual ke Yaman. Nah, adapun hikmah yang dapat kita pelajari dari Quran surat Al-Quraisy yang pertama yaitu manusia harus membiasakan diri melakukan hal-hal baik. Yang kedua, manusia harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Esa.
Yang ketiga, manusia harus mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, manusia harus memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, ya. Tidak boleh untuk keburukan. Dan kita juga harus syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat kita bisa merasakan keindahan alam, itu merupakan nikmat, ya. Harus disyukuri. Kita tidak boleh kufur nikmat, ya. Sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga dapat difahami dan dapat dimengerti. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di sini ada tugas dari Bu Guru. Yang pertama yaitu melengkapi bacaan surat Al-Quraish pada halaman 20, ya. Tugasnya melengkapi bacaannya, ya. Yang bagian atas. Nah, yang bawah itu tidak usah diisi. Jadi tugasnya hanya melengkapi bacaan surat Al-Quraish pada halaman 20. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengerjakan evaluasi yang kedua pada halaman 24 sampai 26, ya. Tugasnya dikirim ke Bu Guru. Oke? Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.